Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windia Rahayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Sebelum itu, apakah sudah ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Nah, di sini saya akan menjelaskan kebugaran jasmani yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Konsep kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani tidak hanya menggambarkan kesehatan, tetapi lebih merupakan cara mengukur individu melakukan kegiatannya sehari-hari, seperti melakukan fisik yang berhubungan dengan otot tulang dan bagian lemak. Ada fungsi organ yang berhubungan dengan efisiensi sistem jantung, pembuluh darah, dan paru-paru serta pernapasan. Kemudian ada respon otot yang berhubungan dengan kecepatan, kelenturan, kelemahan, dan kekuatan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan latihan kebugaran jasmani yaitu sebagai berikut, seperti persiapan. Yang pertama, sebelum melakukan persiapan, 2 jam sebelum latihan kita harus sudah makan. Yang kedua, tidur yang cukup. Dan yang ketiga, ada latihan menggunakan pakaian olahraga yang menyerap keringat dan bisa melakukan gerakan dengan leluasa serta menutup aurat. Kemudian ada pelaksanaan latihan. Yang pertama, pemanasan dilakukan di awal latihan. Nah, yang kedua adalah latihan dilakukan dengan prinsip FIT yang meliputi frekuensi, intensitas, tempo atau lamanya, dan tipe atau jenis latihannya. Selanjutnya, kita menganalisis melakukan gerak kebugaran jasmani. Yang pertama, ada menganalisis latihan kecepatan yang dilakukan dengan lari cepat dengan jarak 40 dan 60 meter. Yang kedua, bisa dilakukan dengan cara mengubah-ubah kecepatan atau mulai dari yang lambat, makin lama semakin cepat. Yang ketiga, ada lari naik bukit atau uphill. Dan yang keempat, ada lari menuruni bukit. Dan yang kelima, ada lari menaiki tangga gedung. Yang kedua, kita analisis latihan peningkatan kelincahan. Bisa dilakukan dengan latihan mengubah gerak tubuh arah lurus. Kemudian ada latihan lari belok-belok atau zigzag. Bisa dilakukan dengan latihan mengubah posisi tubuh atau jongkok. Dan kemudian ada latihan kelincahan bereaksi. Yang ketiga, menganalisis latihan keseimbangan. Keseimbangan itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu keseimbangan statik dan keseimbangan dinamis. Keseimbangan statik adalah keseimbangan yang mempertahankan posisi anggota tubuh tertentu untuk tidak merubah atau tidak bergerak. Kemudian keseimbangan dinamik atau bergerak adalah kemampuan untuk mempertahankan tubuh agar tidak jatuh pada saat sedang melakukan pergerakan. Yang keempat, menganalisis latihan koordinasi. Yang pertama, bisa melakukan latihan koordinasi gerakan sendi pinggul, pinggang, dan lutut. Yang kedua, koordinasi mata dengan tangan yang berhubungan dengan kemampuan memilih suatu objek dan mengkoordinasikannya atau objek yang dilihat dengan gerakan-gerakan yang diatur.
Menganalisis latihan daya ledak. Yang pertama, analisis melompat dengan 2 kaki untuk melatih daya ledak otot tungkai. Yang kedua, menganalisis squat jump dengan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian, posisi di depan atau di belakang. Yang ketiga, menganalisis lompat jongkok. Dan yang keempat, menganalisis angkat beban. Kemudian ada kebugaran jasmani, bisa diperoleh dengan rutin melakukan berbagai program latihan. Ada 3 latihan utama dalam kebugaran jasmani, yaitu latihan meningkatkan kekuatan otot, latihan meningkatkan daya tahan koordivaskular, dan latihan meningkatkan kelenturan. Latihan kekuatan dan daya tahan otot bisa dilakukan dengan gerakan plank. Latihan ini dilakukan dengan posisi tubuh tengkurap dan kaki diluruskan ke belakang, jari kaki menghadap ke lantai, serta lengan bawah yang menyentuh lantai dijadikan tumpuan berat badan. Kemudian bisa melakukan dengan push up. Posisi tubuh saat melakukan push up sama seperti plank, yaitu posisi tengkurap. Push up dilakukan dengan mengangkat badan ke atas menggunakan kekuatan tangan dan bukan lengan bawah. Latihan meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kesehatan jantung dan paru-paru. Daya tahan kardiovaskular adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama. Latihan meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kesehatan jantung dan paru-paru bisa dilakukan dengan run and jump. Latihan ini dilakukan dengan melakukan jalan di tempat, usahakan lutut diangkat setinggi mungkin dan dilakukan secara bergantian. Usahakan untuk melakukan latihan run and jump secara rutin selama 30 detik setiap harinya. Kemudian bisa dilakukan dengan latihan jumping jacks. Latihan ini dilakukan dengan melompat dan posisi tangan saat melompat diangkat ke atas kepala. Lakukan latihan ini secara rutin selama 30 detik setiap harinya. Kemudian latihan meningkatkan kelenturan. Bisa melakukan dengan mobilitas pergelangan kaki. Nah, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kelenturan pergelangan kaki. Lakukan latihan ini secara rutin sebanyak 10 kali setiap harinya. Latihan ini dilakukan dengan memutar pergelangan serta tumit kaki. Caranya adalah dengan berdiri tegak di dekat dinding dan posisi tangan menempel di dinding. Nah, itu tadi adalah materi seputar tentang konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Di sini, saya harap teman-teman mampu memahami materi mengenai konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.